Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV Motovlog dari Klaten, asli wong Jawa. Oke mas bro, piye kabare? Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinarengan kesehatan, rezeki lancar lan barokah saking Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wow, busuk coy. Hai. Oke guys, pokoknya sehat selalu ya dimanapun kalian berada ya. Ini kisaran jam 3 coy. Aku mau ke pasar ini, belanja keperluan jualan ya. Oke guys, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Pokoknya ya, dukung selalu ya channel ini ya. Wow, mepet coy, jalan sempit ini. Pokoknya subscribe ya, ojo lali. Ini daerah itu guys, daerah Cukang-Galih ini, arah mau ke Cikupa. Aku lewat jalur belakang ini. Masih plate mereng coy, plate mereng mau jatuh. Tahu nggak itu masnya ya? Oke, kita ambil ke kiri ya. Ini kalau ke kanan itu tembusnya ke jalur Serang guys. Ini daerah Curug. Ini gimana ini ya? Ini mau kemana ini? Mau lurus. Ini mau kemana ini? Muter. Oh, derek. Mogok. Tak muter ya? Woi, truknya mogok coy di daerah ini. Truk gede kayak gitu mogok derek, berat coy. Oke guys, di sini saya akan sedikit membahas ya, nggak bosan-bosannya bahas lagi. Sharing pokoknya lah. Oke, di sini saya akan membahas tentang keluh kesah tentang suka duka modif motor tinggi ya coy. Kayaknya dulu pernah tak bahas ya, tapi lupa ya aku. Tapi zaman-zamannya waktu dulu aku mulai merintis ngevlog ya. Tapi sekarang boleh lah ya. Jadi apa sih suka dukanya modif motor tinggi ya coy? Jadi motorku ini sudah dimodif motor tinggi ya. Aliran opo ora mudeng pokoknya lah ya. Pokoknya motor tinggi ya. Bisa dibilang style adventure coy ya. Bisa dibilang supermoto enggak, adventure enggak. Pokoknya campuran, aliran campuran ini. Oke bosku, jadi kita akan membahas yang pertama ya, yaitu kita bahas apa dulu ya, dukanya ya coy. Oke, pokoknya dukanya resiko memodif motor style tinggi ya. Oke, yang pertama yang jelas pasti jinjit coy, dukanya ya. Jadi yang jelas sudah tidak standar lagi ya. Yang tadinya kita biasanya napak kaki ke bawah ke tanah itu, setelah kita tinggikan yang jelas kita akan jinjit ya. Yang jelas akan sedikit menyusahkan pada saat kita naik motor ya, ataupun menjaga kestabilan saat kita berhenti macet ya kan. Apalagi susah untuk bagi yang kekurangan tinggi ya coy ya kan. Tapi kalau untuk orang yang tinggi sih ya fine-fine aja ya, baik-baik saja ya. Ya mungkin nyaman style tinggi kali ya. Tapi emang resikonya emang suka dukanya yang jelas jinjit ya. Kalau kalian capek tentunya kalian nggak akan kuat dengan motor tipe tinggi coy. Oke, selanjutnya yaitu
Yang jelas motor tinggi itu agak sedikit keras coy, shock breakernya coy, agak sedikit keras. Karena yang jelas teruntuk untuk bagian shock breaker bagian belakang itu kalau ditinggiin itu yang jelas kemiringan sudutnya sudah berbeda ya, bukan nggak standar lagi ya. Terus jarak mainnya juga panjang, jadi untuk shock breaker itu akan cenderung wow, bapaknya ngawur banget. Maklumin aja, jadi akan cenderung lebih keras untuk main shocknya ya. Nah biasanya teman-teman tuh kadang diakali dengan ganti shock ataupun style ribbon, itu yang kalau mau agak repot dikit ya. Tapi kalau yang nggak mau ribet ya biarin aja ya. Kadang suka tipe yang shock breaker keras ya. Terus bagian depan juga kalau meninggikan shock bagian depan yang jelas kelemahannya itu kita nggak akan bisa main hentakan secara keras ya. Dalam arti tuh, nah misalnya kalau ada polisi tidur gini ya coy, ini jangan samakan dengan shock standar ya. Jelas shock tinggi ditinggiin tuh bagian depan itu akan semakin menambah asnya semakin panjang ya coy. Jadi nggak bisa buat hentakan keras, yang jelas pasti akan mentul coy, mentul. Ya resikonya ya bisa bengkong, paling fatal ya patah kalau kita paksain ya buat terabas segala medan yang kasar atau polisi tidur bergeronjal ya coy. Itu apa lagi ya. Nah terus yang selanjutnya motor tinggi yang jelas akan lebih berat coy daripada motor yang standar. Sebenarnya secara beban itu nggak jauh beda ya, karena emang yang biasanya pendek kita tinggiin itu motor semakin tinggi, yang jelas secara tinggi badan kita itu sudah beda ya coy. Yang motor tadinya motor itu sejajar dengan kita ya, biasanya kita ada razia guys, ini razia protokol, ada razia protokol ya. Daerah Citra coy, daerah Citra lagi ada razia protokol covid, biasa kayaknya razia masker ini coy. Sampai mana tadi lupa coy. Yang jelas akan sedikit mentul ya. Pokoknya hati-hati aja yang meninggikan shock ya. Nah itu resikonya kayak gitu. Yang jelas selanjutnya itu harus melakukan perawatan yang ekstra coy ya, dari mantau shock breaker pada bagian belakang dan shock breaker pada bagian depan ya coy. Jadi harus rajin-rajin memantau ya. Jikalau suatu terjadi bocor, nah itu ya, itu kalian harus dirawat dengan ekstra ya, karena shock tinggi itu akan cenderung lebih boros perawatan ya coy. Yang jelas satu, yang jelas itu akan mengurangi umur shock coy ya kan, akan mengurangi umur shock. Kalau kalian nggak percaya boleh dipraktekkan sendiri ya coy. Oke selanjutnya yang jelas kalian akan itu coy, apa, susah kalau kalian mendapatkan boncenger coy. Yang jelas motor tinggi itu kalau buat boncenger itu naiknya yang susah coy ya kan, naiknya susah, kasihan juga motor tinggi itu coy ya kan. Oke selanjutnya kita memasuki keuntungan ya cuy. Kita sudah sampai, nanti kita skip dulu lah bahas keuntungannya ya. Oke bosku, selanjutnya kita bahas tentang sukanya ya. Enaknya motor styling gitu ya. Oke yang pertama, yang jelas ini menurut fakta dan pengalaman saya yang tak alami sendiri ya coy. Oke yang pertama, motor itu jadi lebih stabil ya, stabil dalam nikung dan stabil dalam trek lurus ya, itu yang tak alamin ya coy. Tapi kalau emang nikung nggak begitu stabil kayak trek lurus ya, tapi kalau trek lurus ya emang enak coy. Jadi yang biasanya kalau motor pendek itu kalau buat lari kencang itu, kalau posisi boncengan itu emang agak
emang agak apa ya, ngambang ya coy, jadi agak ngelayang ya. Beda kalau motor tinggi, emang rasanya itu beda coy. Apalagi kalau buat boncengan itu jadi rasanya stabil ya. Jadi lurus, hawanya pengen manteng terus ya. Itu. Oke, selanjutnya menambah style motor coy ya kan. Jadi motor yang kelihatan pendek jadi tinggi itu akan lebih keker dan lebih berisi coy. Jadi dipandang itu emang agak sedikit beda ya dari pabrikan yang jelas ya. Jadi emang dilihat itu apa ya, nggak bosenin coy kalau motor tinggi itu emang beda dari yang lain gitu motor tinggi itu ya. Terus yang selanjutnya nggak kalah gokilnya ya, enaknya itu coy ya. Jadi kalau dikala kita macet ya ini ya, kalau kita ingin lihat rute terdepan itu kita tinggal naik gini ya, kelihatan semua coy ya. Apalagi kalau kita dalam rombongan tuh ya, lagi nyari teman kita yang terjebak macet nih ya, kita tinggal naik dikit aja, di depan teman kita sudah kelihatan coy. Wes jangan gokil pokoknya motor tinggi coy. Oke, selanjutnya yaitu menambah kenyamanan pada saat kita touring jarak jauh ya coy ya kan. Jadi kalau kita touring jarak jauh itu ya, itu kita nggak akan capek coy ya. Beda kalau motor pendek ya. Dalam arti kenyamanannya itu lebih cenderung nyaman motor tinggi daripada motor pendek. Dari posisi kita duduk ya, terus posisi kita di setang ya kan, di belakang boncengan itu emang nyaman coy motor tinggi bener. Tapi yang jelas lebih banyak nggak enaknya coy daripada enaknya coy ya kan. Yang jelas motor tinggi itu ya harus mikir modif ya, mikir ngakal-ngakalin, mikir ninggiin sok belakang, mikir ninggiin sok depan, belum nanti merubah jalur-jalur kabel depan ya kan ya, dan bagian belakang yang kiranya mengganggu. Kalian harus pinter-pinter ngakalin coy ya kan. Itu sih yang jelas gak enak coy, jangan ditiru motor tinggi ya. Itulah ya. Oke guys, saya rasa cukup sekian ya curhatan dari saya tentang pembahasan keluh kesah motor tinggi coy ya kan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat konco-koncoku semua ya. Oke lur, pokoknya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari tutur kata saya ya coy, mohon dimaafkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.